Kebahagiaan mewarnai rumah tangga pasangan Dinda Hao dan Reim Bayang yang telah resmi menyandang status baru sebagai orang tua. Ya, Minggu 20 Juni 2021 kemarin, Dinda melahirkan buah cintanya dan Rey yang diberi nama Arsya Khalif Muhammad Bayang lewat proses persalinan sesar. Kini keduanya pun tampak begitu penuh sukacita menjalani hari-hari mengurus sang buah hati. Meski harus kekurangan jam tidur hingga mata Rey sembab bak panda, namun ia dan Dinda sangat menikmati setiap momen bersama baby Arsaka. Maka inilah potret kebahagiaan Reim Bayang dan Dinda Hao menjalani rumah tangga sebagai orang tua dari baby Arsaka. Aku lagi berjemur dulu ya, Anti Angke. Allah tabarakallah, anak ayah nih. Masa ayah tadi potong rambut sebentar udah kangen banget, nak. Ya Allah tabarakallah, ini banyak hadiah setelah lahiran buat Arsyaka. Lagi Anti Angke. Jangan lupa sholat subuh ya. Syukur banget ya karena setelah proses yang dialamin kemarin, alhamdulillah sekarang udah disini pulang sama dokter. Berarti kan tandanya dari ibu ataupun bayinya udah sehat, jadi emang udah diizinin buat terawat jalan di rumah. Masih recovery pasti, cuman alhamdulillah dia progresnya lumayan cepet mungkin ya, karena biasanya kan orang sesar tuh 2 atau 3 hari baru bisa jalan kan. Dia 1 hari tuh dia bisa langsung ke kamar mandi sendiri gitu, dan emang dokter sih bilang kalau misalnya mau cepet kamu emang harus gerak-gerakin kaki sendiri kayak gitu. Justru malah kayak tidurnya dikit banget sih, dikit banget karena lebih ke worry kan ngelihat bayinya gerak dikit aja kayak suaranya dikit aja langsung kayak yang kayak gitu. Cuman kita nikmatin banget karena nikmat sih, maksudnya jadi orang tua ya. Menjadi orang tua merupakan sebuah keberkahan bagi Dinda Hao dan Reim Bayang. Karena itulah, saat buah hati tercinta akhirnya lahir ke dunia, senyum kebahagiaan seolah tak pernah lekang di wajah mereka. Sejak jauh-jauh hari pun, keduanya pun telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kelahiran sang putra. Terlebih, Dinda dan Rey memang memutuskan untuk mengurus sendiri sang buah hati tanpa menggunakan babysitter. Sedikit demi sedikit, mereka mulai belajar dan bekerja sama, mulai dari mengganti popok hingga menggendong putra mereka. Nangis dikit tuh langsung dipok-pokin lagi gitu. Jadi emang malah jadi makin bersyukur ngelihat kondisi kayak gini, dan dalam diri walaupun kadang mungkin kalau orang bilang baby blues ya di ibu atau bapaknya, selalu aku bilang ke dia jangan takutin baby blues. Kita tuh jangan kayak takut sama hal yang pasti bakal terjadi. Justru kita kayak mikirin gimana caranya menghadapi itu. Aku belajar dari sebelum lahiran, ada kelasnya sama Dinda sampai pakein bedong dan sebagainya. Kita belajar sama orang. Jadi alhamdulillah pas lahir ya langsung bisa, alhamdulillah. Masih teringat jelas di benak seorang Reim Bayang, detik-detik perjuangan sang istri melahirkan putra mereka ke dunia. Ya, sebagai suami yang selalu siap siaga dan sangat sayang terhadap sang istri, Rey pun terus berada di sisi Dinda selama proses persalinan berlangsung. Secara belak-belakan, Rey mengaku bahwa ia sangatlah mencintai Dinda. Sampai-sampai air matanya pecah lantaran tak tega saat harus menyaksikan sang istri kesakitan. Namun, tak ingin membuat Dinda ikut menjadi khawatir, Rey sekuat tenaga terus berusaha memberikan kekuatan kepada istrinya. Perasaan itulah yang kemudian ia tuangkan menjadi sebuah karya Sempurnakan Hariku, yang ternyata mendapat respon positif dari publik hingga berhasil trending di jejaring media sosial.
sebenarnya tadinya nggak mau nangis sih, cuman Nggak tega ngeliatnya. nggak tega karena maksudnya aku udah coba, maksudnya zikir kan ya, zikir terus, aku macam-macam aku baca di telinganya dia yang maksudnya kelihatannya dia emang pasti kalau bacaan kayak gitu pasti lebih tenang dong, cuman tetap kayak ini orang masih kesakitan gitu loh, sementara aku tuh kayak sayang banget sampai kayak nggak bisa ngelihat dia sakit. Cuman aku selalu nguatin ke dia, aku bilang kamu let it flow aja karena ini tuh yang dirasakan semua ibu, dan ini karunia cuma seorang perempuan doang yang bisa ngerasain ini. Jadi walaupun sakit tapi harus terima karena emang udah kodratnya seorang perempuan gitu. Aku bikin dari 37 weeks kayaknya, 37 weeks atau 36 weeks ya. Sebenarnya udah lumayan lama, cuman emang nggak ada persiapan konsep seperti apa karena emang aku cuma pengen bikin karya hadiah buat anakku, karena kan emang aku dulu waktu Dinda nikah kasih lagu juga kan, ini buat anakku, dan aku nggak kepikiran bakal visualnya seperti apa. Pas kemarin kepikiran, oh iya ya, kenapa nggak digabungin dokumentasi lahiran sama musik aja, jadi kayak video klip gitu. Pasti aku bersyukur, banyak bersyukur ya. Bukan itu yang aku kejar sebenarnya, aku cuma pengen bikin karya buat anak, yang dimana aku juga pengen biar semua orang ngelihat perjuangan seorang ibu melahirkan seperti apa. Dan apa ya, aku kan selalu bilang kayak ke fans ya, kayak gitu aku selalu bilang kayak kalau mau komen tuh usahain ya ada subhanallah, masya Allah kayak gitu kan, biar kita terhindar dari penyakit ain juga ya. Tapi yang salah satu yang bikin aku senang banget bukan trendingnya, jujur aku ngelihat komennya itu tuh semuanya masya Allah subhanallah, jadi orang tuh baca kayak sambil berzikir gitu loh. Dan menurut aku trending itu cuman bonus aja sih, karena nggak bakal bertahan juga, paling cuman sehari, 2 hari, 3 hari. Selebihnya selebihnya komen-komen yang tersisa itu yang bakal jadi orang baca-baca lagi. Menyaksikan perjuangan istri melahirkan buah hati memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga di hati Ray Mbayang. Meskipun sempat panik, guratan rasa syukur di wajah Ray atas kelahiran baby Arsya Khalif Muhammad Mbayang turut memancarkan kebahagiaan tak hanya bagi keluarga, kerabat, namun juga banyak orang lainnya. Bahkan, momen saat pertama kali Ray mendekap dan mengazani sang putra pun menuai berbagai reaksi dari warganet yang turut berbahagia atas kelahiran baby Arsya Khalif. Lantas, benarkah saat ini telah menyandang status sebagai suami dan juga ayah, membuat Ray semakin merasa bertanggung jawab untuk tak hanya sekedar membahagiakan, namun juga membimbing istri dan anaknya? Aku sebenarnya panik banget, jujur panik banget. Cuman aku mencoba untuk bisa menenangkan karena emang posisiku di sini udah bukan bawa diriku sendiri, aku udah bawa posisi sebagai suami, dimana ya aku harus menjadi tameng istriku nih, ada apa-apa aku harus nenangin dia gitu. Dan ngelihat kemarin itu luar biasa banget, luar biasa. Kita mau normal, cuman qadarullah akhirnya kita coba induksi pertama, induksi kedua, induksi ketiga itu cuman naik sampai pembukaan 3, akhirnya memutuskan untuk sesar. Jadi nggak langsung sesar, kalau langsung sesar kan mungkin nggak sakit ya gitu, cuman ngelewatin proses itu dulu baru akhirnya kasih putusan buat sesar. Jadi kalau sebelum menikah kan bawa diri sendiri, setelah menikah bawa 2 orang nih, setelah punya anak tambahan lagi nih personil, jadi udah jadi bapak, udah jadi suami, jadi emang udah harus siap dari segala sisi yang dimaksud mungkin tanggung jawab bukan cuma materi, karena menurut aku itu penting, itu bukan hal yang mestinya aku bilang nggak penting, cuman maksudnya yang lebih penting di sini tuh mental, ya kan, karena mau mendidik anak, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakuin bakal ditiru sama anak, begitupun sama istri, apalagi mungkin kalau lagi sama-sama capek, yang satunya minta ini, satunya minta itu gitu kan. Banyak banget cerita ketika kamu mulai mengerti, dikasih tahu gitu, aku bakal ceritain apa yang terjadi ayah sama bunda seperti apa dulu. Jadi sesuatu yang dinantikan banget, dan akhirnya bersyukur kalau aku tuh menjadi bagian dari itu semua.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.